Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Miss Nur semua? Alhamdulillah, Miss harapkan anak-anak Miss semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sudah melaksanakan sholat duha. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran atau mata pelajaran sains. Baik ya nak, seperti minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, hari ini kita masuk ke materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk anak-anak Miss yang sudah memiliki buku, boleh dibuka ya nak ya di halaman 12. Nah, di sini Miss Nur ingin menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Nah, oke, baik, disimak ya nak. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian utama tumbuhan yaitu akar dan batang juga daun. Oke, anak-anak Miss, perhatikan bagian-bagian tumbuhan pada gambar sebagai berikut. Ini, di sini ada pohon. Ya. Di dalam pohon bunga ini terdapat daun. Daun yang merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Ini dia. Oke. Daun juga berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Enak ya. Nah, ada juga di sini batang. Oke, perhatikan ini dia batang yang tunjuk anak panah. Batang juga merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang juga berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah, seperti pada tumbuhan mangrove ya nak. Anak-anak Miss sudah pernah kan ke mangrove kan? Ya. Akar juga berfungsi sebagai penegak tumbuhan, sebagai pengisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa hal. Oke, kita masuk ke bagian akar. Miss jelaskan tentang akar. Yang pertama, di dalam bagian-bagian tumbuhan itu yang berfungsi ada pertama itu akar. Di mana akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Ini anak ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Oke, sekali lagi. Akar adalah tumbuhan atau bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Nah, bagian akar ini terdiri atas rambut akar atau bulu akar dan tudung akar. Oke, di bagian rambut akar atau rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sekali lagi, rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan juga air.
Nah, itu kalau menurut bagian yang tertanam di dalam tanah ya, bagian utama pada akar ya. Berbeda lagi dengan nanti ada fungsinya. Oke. Dan tudung akar. Tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus ke dalam tanah. Sekali lagi enak ya. Tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus ke dalam tanah, saat menembus tanah. Oke. Di sini juga akar bisa dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang akar. Keluar cabang akar. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut itu akar yang keluar dari pangkal batang utama yang umumnya bergerombol atau berkumpul sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Sedangkan berdasarkan fungsi yang lain, akar juga dibedakan menjadi 4. Enak ya. Berdasarkan fungsinya bagi tumbuhan, akar bisa dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama akar gantung atau akar udara yang fungsinya untuk mengambil uap air dari udara. Itu contohnya pohon beringin. Oke. Yang kedua, akar napas. Akar napas itu akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang fungsinya bernapas dan mengeluarkan zat-zat tertentu seperti garam. Itu contohnya pohon bakau. Pohon bakau jenis api-api ya nak. Yang ketiga, akar papan atau banir. Akar papan atau banir yang fungsinya untuk membantu tegaknya tumbuhan, seperti contohnya pohon kenari dan pohon randu. Yang keempat, ada akar tunjang. Akar tunjang ini berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh, artinya agar tidak tumbang, runtuh. Nak. Contohnya itu pada tumbuhan pandan. Anak-anak Mister juga udah pernah kan melihat pohon pandan. Pohon pandan memiliki akar tunjang. Oke, baik. Kita masuk ke bagian batang. Kita masuk ke bagian batang. Nah, di sini batang pada tumbuhan dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu batang berkayu yang bertekstur keras dan mengandung kambium yang merupakan ciri batang berkayu. Ini dia nak, pohonnya besar. Oke. Kambium terdapat di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Yang terdapat pada batang xilem dan floem, luar dan dalam. Yang kedua, batang basah. Batang basah ini bertekstur lunak karena mengandung banyak air, jadi lunak dia. Mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah. Nah, situ juga merupakan ciri dari batang yang basah. Ciri batang basah. Ini contohnya ini seperti pohon daun sop. Batang basah pada tumbuhan seledri. Tumbuhan batang pada seledri pohon pisang, bayam, kelompok rumput dan jagung. Nah, itu yang memiliki
batang basah ataupun batang yang bertekstur yang lunak. Baik, kita masuk ke daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Tulang daun ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama, tulang daun yang menyirip. Contohnya itu terdapat pada daun jambu dan daun mangga. Nah, ini dia, daun jambu dan daun mangga. Nah, contoh lainnya itu ada tulang daun yang menjari. Tulang daun yang menjari itu terdapat pada daun pohon pepaya atau daun pepaya dan daun singkong. Tahu singkong kan, Nak? Singkong itu ubi atau daun ubi. Nah, di sini juga ada tulang daun melengkung. Itu terdapat pada daun sirih dan eceng gondok. Ada juga lembaran daun, ada juga tulang daun yang sejajar. Bagian daun, tulang daun yang sejajar tuh contohnya pada daun padi dan daun jagung. Anak-anak Miss Nur juga udah pernah melihat daun jagung dan daun padi kan? Oke. Nah, berdasarkan jumlah lainnya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun jeruk dan daun mangga. Ada juga dia daun singkong. Dan contoh daun majemuk antara lain yaitu kelapa atau daun kelapa, daun putri malu, dan daun petai Cina. Oke. Sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Pada hari ini, jikalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham, boleh ditanya ya, Nak ya, langsung nanti di kolom komentar. Ya. Mana tahu pas penjelasan Miss Nur ini ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, atau ada yang ingin dipertanyakan, boleh di kolom komentar. Ya, untuk anak-anak Miss Nur yang sudah mengumpulkan tugasnya Sabtu kemarin, alhamdulillah, terima kasih anak. Mudah-mudahan di materi berikutnya anak-anak Miss Nur terus melanjutkan responan dari Miss. Oke, terus menjalankan aktivitas kedepannya yang lebih baik. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa tetap menjaga kesehatannya. Oke, sampai di sini. Ini tidak usah dicatat ya, Nak. Materi ini tidak usah dicatat. Kalian hanya cukup mendengarkan penjelasan dari Miss Nur. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya Miss Nur akan memberikan tugas yang akan dikumpulkan setiap hari Sabtunya. Oke, sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.